Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat atau barangkali ada yang sakit? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada materi kita, apakah ada siswa yang tidak hadir barangkali? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang debat. Sebelum memasuki materi kita pada pagi hari ini, di sini Bapak akan memberitahu kepada kalian semua kompetensi dasar tentang debat serta indikatornya. Baik anak-anak, untuk kompetensi dasar yaitu kita memakai KD atau kompetensi dasar 3.12, yaitu menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Kemudian untuk indikatornya, mengidentifikasi permasalahan, sudut pandang, argumen, pemeran, sikap, pemilihan topik, dan simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra yang diperankan oleh peserta didik. Seperti itu ya kompetensi dasar serta indikatornya anak-anak. Baik, kita akan memasuki materi tentang debat. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apakah anak-anak ada yang mengetahui atau barangkali paham tentang debat itu sendiri? Silahkan acungkan tangan. Ayo, siapa yang mengetahui tentang debat? Apa itu debat? Barangkali ada yang pernah berdebat dengan temannya mungkin. Ayo, apakah tidak ada ini? Barangkali ayo ada yang memahami tentang debat, silahkan acungkan tangan. Tidak usah malu anak-anak. Di sini kita relax saja ya. Kita enjoy gitu. Jadi belajar tapi santai gitu. Tenang saja bersama Bapak. Ayo, siapa yang mengetahui tentang debat? Pasti pernah lah kalian berdebat dengan teman, keluarga, atau siapalah itu. Ayo, siapa? Tidak ada yang tahu? Baik anak-anak, jadi debat itu adalah menyampaikan atau penyampaian pendapat dari dua orang atau kelompok yang berbeda yang disertai dengan alasan dan fakta yang kuat. Jadi, setiap dua orang atau setiap dua kelompok barangkali mereka memiliki argumennya masing-masing. Jadi di setiap kelompok atau orang mereka memiliki argumen yang disampaikan dan argumen tersebut itu mereka inginkan mereka ingin mendapat dukungan tentang argumen yang mereka sampaikan. Jadi dua orang atau dua kelompok ini mereka memiliki argumen tentang suatu topik atau permasalahan gitu ya. Nah, di dalam debat itu biasanya ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu setuju dan tidak setuju. Baik, untuk selanjutnya yaitu unsur debat. Di sini ada mosi, moderator, dan tim afirmasi. Untuk yang pertama itu ada mosi ya. Jadi mosi itu topik atau pokok pembahasan yang mengandung hal-hal yang bersifat kontroversial, pro dan kontra seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat opini. Jadi mosi itu atau topik atau mungkin pokok pembahasan itu mosi itu topiknya. Jadi biasanya setiap berdebat itu
eh, antara dua orang atau dua kelompok tersebut itu memiliki topik atau pembahasan yang sedang marak ya. Biasanya dalam perdebatan itu sedang ada berita-berita hangat, berita-berita yang sedang kontroversi seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk moderator, yaitu seseorang yang memiliki tugas untuk mengatur jalannya debat. Jadi di setiap debat itu pasti ada moderatornya. Jadi moderator itu sebagai penengah supaya tidak kisruh atau ricuh seperti itu. Jadi mereka si moderator ini yaitu kerjanya mengatur jalannya debat tersebut. Jadi argumen dari kelompok 1 atau kelompok 2 itu mereka yang ngatur seperti itu. Jadi setiap debat itu berjalan dengan semestinya, berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian tim afirmasi. Tim afirmasi itu kelompok yang menyetujui atau mendukung atas mosi yang disampaikan. Jadi seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, setiap kelompok atau setiap orang itu mereka sangat ingin didukung pendapatnya atau argumennya seperti itu. Nah, tim afirmasi itu yang menyetujui juga mendukung tentang mosi atau topik yang disampaikan dari dua orang atau dua kelompok tersebut. Jadi setiap argumen itu hanya diambil yang penting-pentingnya saja, yang mungkin konkret dan jelas dari argumen-argumen yang mereka sampaikan seperti itu. Untuk yang kedua atau unsur yang kedua itu ada tim oposisi atau kontra. Ketika mungkin tadi di unsur debat yang slide pertama itu ada kelompok yang setuju atau tim afirmasi. Nah, di sini ada tim oposisi atau tim kontra, yaitu tidak setuju. Pengertiannya, kelompok yang tidak menyetujui atau tidak mendukung atas mosi atau topik pembahasan yang disampaikan. Jadi tim oposisi atau kontra ini kelompok yang tidak menyetujui seperti itu. Ya, sinonim atau mohon maaf, antonim dari tim afirmasi. Jadi tim oposisi atau kontra itu antonim dari tim afirmasi seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk tim netral itu tim yang menyampaikan jalan tengah atau solusi atas permasalahan yang disampaikan. Jadi selain ada tim afirmasi atau tim yang setuju, kemudian tim oposisi atau tim yang kontra, tim yang tidak setuju. Nah, selain dua itu ada juga tim netral atau tim oposional. Di sini tim netral yaitu tim yang menyampaikan jalan tengah. Jadi ada penengahnya di dalam perdebatan itu. Selain moderator ada tim netral atau tim oposional. Jadi tim netral itu beda seperti moderator. Kalau moderator yang mengatur jalannya, kalau tim netral itu yang mengatur pembahasan atau pembicaraan di dalam debat tersebut seperti itu. Kemudian ada sekretaris atau notulis. Sekretaris atau notulis itu adalah seseorang yang bertugas mencatat jalannya debat dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan debat. Jadi di setiap perdebatan itu pasti ada sekretaris atau notulis. Nah, mereka itu kerjanya mencatat. Jadi setiap argumen yang disampaikan, argumen kelompok A atau kelompok B, orang A atau orang B. Nah, setiap argumen-argumen yang disampaikan itu mereka catat. Jadi tugas mereka itu hanya mencatat jalannya debat. Kemudian setelah selesai debat, mereka akan menyampaikan hasil dari debat tersebut. Jadi argumen-argumen yang disampaikan itu akan disampaikan lagi pada akhirnya gitu. Di akhir debat tersebut oleh sekretaris atau notulen ini seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu ada hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan debat. Jadi hal-hal ini
Itu hal-hal yang harus setiap kelompok atau setiap orang ketahui, bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam melaksanakan debat gitu. Jadi debat itu tidak asal-asalan, ada hal yang harus diperhatikan juga di dalamnya. Seperti itu agar tidak terjadi perselisihan antara dua orang atau dua kelompok tersebut yang sedang melaksanakan debat. Untuk hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu ada bersikap sopan dan bijak dalam menanggapi pendapat orang lain. Jadi kita jangan hanya ingin diperhatikan gitu, tetapi kita juga harus memperhatikan ketika kelompok lain atau lawan bicara kita berbicara gitu. Pendapat-pendapatnya kita harus bijak, kita harus memahami betul apa yang kelompok lain sampaikan, seperti itu. Jadi sopan dan bijak itu perlu di dalam perdebatan. Kemudian kuasai pokok pembicaraan sebelum mengemukakan pendapat. Sebelum berdebat, setiap orang yang berdebat itu wajib untuk memahami mosi atau topik pembahasan yang akan mereka perdebatkan, seperti itu. Jadi setiap kelompok atau setiap orang itu harus berbicara sesuai fakta agar tidak terjadi kebohongan, tidak ada kebohongan di dalamnya. Jadi setiap argumen itu harus disampaikan sesuai dengan fakta yang ada, seperti itu teman-teman. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi di dalam perdebatan itu tidak boleh kita berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang tidak semestinya. Harus dengan bahasa yang baik, seperti itu, bahasa yang sopan, bahasa yang santun, tidak boleh berbicara kasar, seperti itu. Kemudian hindari sikap emosional. Nah, di dalam perdebatan yang seperti tadi sudah Bapak sampaikan, jadi di dalam debat ini kita jangan sampai ada perselisihan, seperti itu. Makanya kita harus menghindari sikap emosional, kita harus bisa menahan diri. Jadi di dalam perdebatan itu kita menggunakan pola pikir, menggunakan pemikiran-pemikiran kita sendiri untuk menyampaikan argumen. Di sini kita melawan dengan pemikiran-pemikiran yang kita punya. Jadi argumen-argumen yang kita punya itu kita melawan dengan itu agar tidak terjadi perselisihan, seperti itu. Kemudian kemukakan sanggahan setelah ada izin dari moderator. Nah, ini seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Jadi moderator itu sebagai penengah. Nah, dia menengahi ini di sini nih. Jadi setiap ada argumen yang ingin disampaikan, itu semua dari moderator. Jadi moderator yang mengatur kelompok mana yang harus berbicara, atau orang A atau orang B, atau kelompok A atau kelompok B yang harus berbicara duluan, atau barangkali menyampaikan sanggahan atau menyampaikan argumen di awal ya, untuk memulai perdebatan itu sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi hal-hal ini itu harus diperhatikan oleh orang-orang yang ingin melaksanakan debat atau perdebatan, seperti itu. Jadi debat ini tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, harus memperhatikan unsur, kemudian hal-halnya, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita debat KD 3.12. Ayo, siapa? Acungkan tangan atau silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi nanti Bapak akan menjawab pertanyaan kalian. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya, Bapak akan menjawab atau menjelaskan apa yang mungkin belum kalian pahami tentang materi kita, yaitu debat. Seperti itu ya teman-teman. Baik anak-anak, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memperkuat materi kita. Bapak akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini, supaya
mungkin teman-teman siswa dapat memahami lebih detail. Selain tadi Bapak uh, bertanya kepada teman-teman, siapa yang ingin bertanya mungkin bisa disampaikan lewat kolom komentar. Nah, selain itu Bapak juga ingin memperkuat nih supaya mungkin teman-teman bisa mendalami atau menguasai lebih detail tentang materi kita, yaitu debat. Jadi, debat itu menyampaikan pendapat dari dua orang. Jadi, debat itu dilakukan oleh dua orang atau dua kelompok yang berbeda, disertai dengan alasan, disertai dengan argumen-argumen, alasan, topik, dan fakta yang kuat seperti itu teman-teman. Kemudian ada unsur debat seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu ada mosi. Mosi itu topik atau pembahasan. Kemudian ada moderator, kemudian moderator itu tadi yang penengah itu ya. Kemudian ada tim afirmasi atau tim yang setuju. Kemudian selain itu ada tim kontra, kemudian tim netral, dan yang terakhir sekretaris atau notulen. Kemudian setelah itu ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi nanti teman-teman bisa membaca lagi materi yang Bapak sampaikan, nanti akan Bapak kirim. Silahkan dibaca, silahkan dipahami. Mungkin apabila ada yang malu bertanya, bisa disampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak akan menerima pertanyaan dari kalian tentang materi kita ini. Jadi jangan malu bertanya teman-teman, karena malu bertanya pasti sesat di jalan. Perbanyaklah belajar agar pengetahuan teman-teman ini lebih mendalam gitu. Karena itu sangat penting untuk masa depan teman-teman itu. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih dari Bapak. See you on top. Sampai bertemu ketika kalian sukses nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.